Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kami presbiter bertugas di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah hari Minggu Advent keempat. Dalam ibadah ini akan dirangkaikan dengan peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember dan akan dilaksanakan peneguhan warga Sidi Jemaat kepada katekisan yang telah menyelesaikan pembelajarannya. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan menjadi persembahan harum di hadirat-Nya. Pelayan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Ibu Dina Lambe Paimbonan. Perempuan seringkali dipandang sebagai kaum yang lemah. Namun sesungguhnya perempuan adalah pribadi yang dapat memberi rasa nyaman, penopang bagi yang lemah, pejuang hebat di tengah keluarga, penolong bagi laki-laki, rekan sekerja, sahabat dalam berbagai suka dan duka, bahkan pantang menyerah dalam menghadapi pergumulan hidup. Setiap harinya para perempuan Indonesia terus berjuang menunjukkan jati dirinya sebagai perempuan yang kuat dan sosok seorang ibu yang penuh kelembutan serta memiliki cinta yang mendalam bagi tanah air Indonesia. Sebagai perempuan Kristiani, kami belajar dari Maria Saudara Marta untuk menjadi sosok perempuan yang memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dari Abigail, istri Nabal, kami belajar menjadi seorang perempuan yang bijaksana dalam memiliki kepekaan dan intuisi untuk melindungi pasangan, keluarga, bahkan orang-orang di sekitar kami dari bahaya. Dari Ruth menantu Naomi, kami belajar untuk hidup dalam kesetiaan, kuat, terus berjuang, dan pantang menyerah. Seringlah kini ku kenal di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku. Sewaktu bertelut kembali sayupku dengar, namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku
aku disebut. Lilin Advent keempat akan dinyalakan sebagai simbol kesiapan kita menyambut Mesias yang sejati, yaitu Kristus Yesus. Juga sebagai simbol bahwa kami siap diutus untuk membawa damai sejahtera Kristus bagi sesama dan dunia. Segenap alam dan bernyanyi Maranatha. Firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 81, bait pertama dan sampai ketiga. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel.
Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu. Besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai kamu. Jemaat, mari dengan kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah, di hari Minggu Advent keempat ini, Engkau hadir sebagai Sang Damai. Kami mengingat dan mendoakan para perempuan yang kehilangan kedamaian karena tekanan dari keluarga atau masyarakat. Ya Allah, di hari Minggu Advent keempat ini, Engkau hadir sebagai Sang Damai. Kami mengingat dan mendoakan para perempuan yang kehilangan kedamaian karena tekanan dari keluarga atau masyarakat. Mereka rindu dipanggil ibu, tetapi kami bersikap tidak adil dan memojokkan mereka. Sebagaimana seorang perempuan yang tidak akan melupakan bayinya, dan yang menyayangi anak dari kandungannya. Terima kasih ya Allah yang tidak pernah melupakan kami.
Engkau melindungi kami dalam rangkuhan-Mu, maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa Tuhan Allah Maha Pengasih, bagaikan ibu yang mengasihi dan menggendong kami dalam walas asih yang tak bertepi. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 yang mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena itu, sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami telah memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepada Tuhan, amin. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku ingin dekat Tuhanku dan tinggal tetap dengannya. Ku dapatkan damai kekal, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis di dalam surat Roma pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 yang mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran.
damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Kemuliaan. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan puji-pujian yang akan diantar oleh PKB Sektor 10. Dipersilakan. PKB Sektor 10.
Tuhan memberkati puji-pujian yang telah disampaikan oleh Pelkat PKP Bahtera Kasih Makassar. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, ketika firman-Mu kami akan beritakan, ya Tuhan. Diamkanlah semua hati dan pikiran kami, dan pikiran-pikiran yang masih mengembara dalam hati kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan, yang kami renungkan, Roh Kudus Allah menyertai dan juga memberikan pemahaman kepada kami, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dengan baik, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami angkat di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya, dan gadar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur pada minggu keempat Advent ini, ya Bapak, ya saudara-saudara. Karena dalam ibadah hari Minggu ini, yaitu kita juga akan beribadah dalam merayakan Hari Ibu. Dan yang ketiga, kita akan menyaksikan nanti, yaitu pelayanan peneguhan sidih bagi ketujuh saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, ada semboyan seorang wanita yang lahir pada tahun 21 April 1879. Ia terkenal sebagai pemberani dan ia memperjuangkan emansipasi wanita. Ia mengejar kesetaraan dengan kaum pria. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, Ibu kekasih, sangat singkat hidupnya, yaitu dia meninggal pada tahun 1904. Buku dan karangannya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kita masih mengingat ketika kita mungkin di SD sejarah yang menceritakan kepada kita, yaitu seorang wanita pemberani, yaitu Ibu Kartini, kalau kita masih mengingat. Namun sampai pada saat ini hari kelahiran Ibu Kartini sudah jarang diperingati. Kalau saya melihat di jemaat-jemaat sudah jarang diperingati. Tidak seperti dulu orang sering melakukan itu, perayaan hari kelahiran Ibu Kartini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita mengingat judul kitabnya atau apa yang telah dikarang pada saat itu, setelah selesai berhasil berikut pendidikan seperti laki-laki, seperti pria, dia juga seorang wanita. Yang saya katakan tadi bahwa pada saat itu wanita tidak boleh ikut pendidikan. Jadi wanita itu di rumah saja. Tetapi Ibu Kartini dengan ia berjuang sembunyi-sembunyi untuk mengikuti pendidikan sampai saat itu. Kaum perempuan juga sama setara dengan laki-laki, sampai juga pada saat ini bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau pria dengan wanita. Demikian pun juga dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, bahwa ada beberapa perempuan sudah kita melihat di sini sederajat dengan kaum laki-laki, yaitu seperti laki-laki bahwa dia kuat memperjuangkan kehidupan mereka. Seperti Ibu Naomi, Ibu Ruth, seperti yang sudah dikatakan tadi, dan juga Ibu Deborah. Dan dalam Perjanjian Baru juga ada seorang ibu, yaitu Ibu Lois dan Nenek Eunike. Pada saat itu ia sudah berjuang mengarahkan, mendidik Timotius, sehingga Timotius pada saat itu menjadi pemberita Injil di bawah pengasuhan Rasul Paulus pada saat itu. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga sudah seperti apa yang dikatakan, apa yang ditulis di dalam Alkitab, yaitu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Banyak juga anak-anak kita yang sudah berhasil oleh karena didikan dari seorang ibu. Bapak juga ikut mendidik, yaitu mempersiapkan semua kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita dalam kehidupan ini.
Oleh karena itu perlulah kita teladani, sehingga ibu-ibu saat ini patut juga menjadi ibu-ibu yang setia, menjadi ibu-ibu yang bijaksana, melindungi pasangan, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita masing-masing, dan juga kita terlebih utama mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita, mengasihi dan mencintai tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Minggu Advent keempat ini dirangkaikan juga, yaitu dikatakan tadi peringatan Hari Ibu, dan juga pelayanan atau peneguhan sidi bagi ketujuh saudara-saudara kita yang sudah menyelesaikan pembelajarannya, yaitu sidi dewasa. Dan pada saat ini mereka mau mengatakan atau mereka bersaksi di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh jemaat bahwa mereka sudah siap, sudah selesai mengikuti pembelajaran katekisasi, yaitu katekisasi dewasa pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, dalam bacaan kita pada saat ini, yaitu Minggu Advent keempat, yaitu terambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dapat juga dikatakan bahwa pembacaan kita pada saat ini tentunya juga bahwa kita melihat dalam pembacaan kita bahwa disampaikan kepada kita semua, yaitu kepada bangsa Israel dan Yehuda pada saat itu, bahwa bangsa itu dan Yehuda akan melihat terang ketika mereka setelah berjalan di dalam kekelaman, dan mereka akan melihat terang yang besar dalam kehidupan mereka. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dikatakan dalam pembacaan kita, di negeri kekelaman, artinya negeri tanpa harapan, dan gelap adalah gambaran hidup bangsa yang melawan Tuhan. Mereka digambarkan seolah-olah mereka sudah mati dalam dosa dan perzinahan mereka. Oleh karena itu, dalam Yesaya 8 ayat 9, pasal 8 ayat 19 sampai 23, mereka dikatakan bahwa mereka telah melihat terang yang besar, dan bukan terang matahari biasa, melainkan berasal dari Tuhan itu sendiri. Sudah kita mendengarkan khotbah-khotbah bahwa Allah adalah terang. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu Yehuda bersama dengan Israel Utara pada saat itu. Mereka berjalan dalam kekelaman, tetapi Tuhan akan menggenapi janjinya bahwa suatu saat mereka akan berjalan di dalam terang yang besar. Karena Tuhan, maka timbul kehidupan baru dan sukacita besar dan sorak-sorai yang mengusir kesunyian. Akibat putus asa dan juga patah semangat, sukacita itu seperti suasana panen yang memenangkan peperangan, seperti yang kita lihat di dalam pembacaan kita yang baru saja kita dengarkan. Dalam Alkitab, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam Perjanjian Lama ada beberapa kita melihat di sini bahwa di dalam kehidupan mereka, bahwa dikatakan dalam ayat 1 dan 2, bangsa itu ialah Yehuda yang sudah dikatakan. Israel Utara berjalan dalam kegelapan yang besar, di negeri kekelaman, yang artinya negeri tanpa harapan, negeri dalam kekelaman atau kegelapan, yang berarti kalau kita berjalan dalam kekelaman, berjalan dalam dosa, tentunya tidak ada harapan dalam kehidupan kita. Dan gelap adalah gambaran hidup bangsa yang melawan Tuhan. Mereka digambarkan seolah-olah mereka sudah
mati dalam dosa perzinahan mereka. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, karena Tuhan maka timbul di sini kehidupan yang baru, sukacita yang besar, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, jelas bagi kita bahwa ayat 1 dan 2, yaitu dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar, yaitu adalah Israel Utara dan juga Yehuda pada saat itu. Karena mereka telah menerima janji Tuhan, maka mereka dikatakan berjalan dalam terang, karena mereka juga dalam tawanan pada saat itu di Babel sudah kembali ke tanah airnya. Mereka akan melihat terang di sana karena Tuhan yang menyertai mereka. Ayat 3 dan 5 dikatakan, dan di situ terdapat 3 sebab itu menimbulkan kesukaan besar, yaitu Allah membebaskan bangsa itu dari kuk, yaitu kuk artinya beban penjajahan pada waktu itu, yaitu penjajahan dari bangsa Asyur. Dan yang keempat di sini disebutkan adanya kegelapan, yang kelepasan yang total, artinya tidak ada lagi musuh karena segala alat perang itu dibakar. Sepatu tentara yang berderap-derap untuk berperang dan jubah perang yang berlumuran darah tidak akan dipakai lagi, dan tidak ada lagi mereka yang berpikir soal perang dan atau tentang orang yang lain yang sebagai musuh-musuh yang akan memerangi mereka atau juga yang akan melawan bangsa Israel pada waktu itu bersama dengan bangsa Yehuda. Oleh karena itu, nama yang diberikan oleh Allah atau penulis kitab Yesaya ini, kita melihat bahwa nama yang diberikan di sini adalah nama yang dikatakan bahwa mereka adalah raja ideal, pelepas dosa dalam kehidupan ini dan akan mengerjakan keselamatan bagi manusia. Hal tersebut, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada nama yang diberikan kepadanya, yaitu penasehat yang ajaib, karena dipenuhi oleh roh hikmat dan roh ilahi yang melebihi segala kebijaksanaan mereka yang ada di dunia ini. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat nama-nama yang diberikan kepada Mesias pada saat itu adalah nama yang benar-benar nama yang dimuliakan dan nama yang begitu besar yang diberikan kepada Yesus Kristus yang akan lahir dan sudah lahir 2000 lebih tahun yang silam. Dan yang kedua juga Allah di sini dikatakan Allah yang perkasa. Ia digambarkan sebagai pahlawan yang menang atas musuh-musuh mereka. Tugasnya ini, Bapak, Ibu, berat oleh karena menyangkut masalah keselamatan manusia. Dan kalau memang dikatakan hanya berperang, sudah berperang. Kalau dikalahkan, ya mereka atau bangsa Israel sudah menang. Tetapi ini menyangkut masa keselamatan mereka dalam hidup mereka. Jadi bukan bangsa Israel yang bekerja, tetapi Raja Damai yang datang pada saat itu. Karena itu diberikan nama-nama kepada Yesus Kristus yang akan lahir, bahwa lahirnya, kedatangannya di dunia dikatakan sebagai Allah yang perkasa, sebagai pahlawan yang digambarkan bahwa ia menang atas musuh-musuh mereka. Dan seperti yang dikatakan, memang tugasnya ini berat, tetapi Allah mampu mengalahkan
mengeluarkan atau membebaskan mereka dari dosa-dosa yang telah dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu Tuhan digambarkan sebagai pahlawan ilahi, pahlawan perang yang tidak dapat menandingi kekuatan pahlawan yang dikatakan di dalam Alkitab pembacaan kita tadi. Dan nama berikutnya yaitu dikatakan Bapa kekal. Kekal artinya selama-lamanya. Dan di sini dikatakan pemerintahannya berdasarkan kasih seorang bapa terhadap anak-anaknya. Bagaimana kalau kita mengasihi anak-anak kita? Kasih kepada anak-anak kita tidak berkesudahan. Dan kita tetap mengasihi anak-anak kita. Demikian pun juga Raja Damai yang datang dalam kebesarannya, datang ke dunia ini untuk melepaskan umat manusia dari dosa-dosa. Jadi damai Bapak Ibu Saudara-saudara dapat juga dikatakan dengan bahasa Ibrani shalom. Biasanya itu bertemu dengan saudara-saudara kita shalom, akan melakukan segala sesuatu shalom. Seperti kalau kita akan menyampaikan firman Tuhan, terlebih-lebih dahulu kita menyampaikan shalom, artinya damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi raja ini Bapak Ibu Saudara-saudara akan memerintah dengan hikmat, yaitu raja ilahi dan keadilan dan kebenaran. Bagaimana hal itu terjadi? Bapak Ibu Saudara-saudara dikatakan memerintah dengan damai untuk selama-lamanya. Karena memang itulah janji Tuhan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus di dalam Allah akan memerintah selama-lamanya. Tidak ada batas pemerintahan Yesus memerintah di dalam dunia dan di dalam sorga. Oleh karena itu kenapa harus terjadi demikian? Kita mengetahui bahwa karena Tuhan disebut dalam bahasa Ibrani Kuana, yaitu Allah yang bergairah. Allah yang begitu bergairah, tidak seperti kita manusia. Kadang-kadang lemas menghadapi kehidupan-kehidupan yang tidak menentu dalam hidup kita di dalam dunia ini. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus itu selalu bergairah, bersemangat, dan janji-janjinya akan dipenuhi. Dan pada saat ini kita percaya bahwa kita lagi mengingat rayakan kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini yang datang dengan segala kerendahan hati. Yesus itu dia bersama-sama hidup dengan manusia dan juga ia selalu melakukan apa yang akan menjadi contoh bagi umat manusia, yaitu penuh kasih, tidak membeda-bedakan siapapun yang ada di hadapannya. Ia penuh kasih dan juga Yesus adalah rendah hati. Kenapa dikatakan rendah hati? Sekalipun dia dihianati, ia tidak pernah melawan. Ketika dia ditampar, ketika bersiap untuk disalibkan, ditampar oleh Kayafas pada saat itu, dia tidak melawan dengan tamparan, tetapi dia mengatakan, "Mengapa engkau menampar aku? Katakanlah salahku." Itu jawab Yesus. Nah, apakah kita mampu mengatakan demikian? Kalau kita ditampar, ya kita tampar juga barangkali. Kita dilempar, kita balas dengan lemparan batu. Seperti dalam perjanjian lama bahwa mata ganti mata. Jadi dalam perjanjian lama pada saat itu, ketika Yesus belum datang ke dunia, semuanya mereka lakukan yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi pada saat ini bukan begitu. Kejahatan janganlah kita membalasnya dengan kejahatan. Oleh karena dikatakan dalam firman Tuhan, jikalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, bahwa kita mengambil hak Tuhan. Itu hak Tuhan untuk membalasnya. Tetapi mampukah kita menahan diri untuk tidak membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang itu terhadap kita? Mungkin dia mengutuk kita. Kita juga balas dengan kutukan, mengkhianati kita, mungkin juga kita balas dengan khianat kepada mereka.
Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita harus meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan kita, yaitu rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus penuh dengan kasih kepada semua orang, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita merasakan damai, sejahtera dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus, kita dikatakan juga karena Yesus Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena itu dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita juga harus saling berdamai antara satu dengan yang lain karena kita sudah berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih, dapatkah juga kita melakukan hal seperti itu yang telah dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita, yaitu kita juga menghadirkan damai sejahtera, sukacita oleh karena Yesus Kristus telah hadir atau datang ke dunia ini 2000 tahun yang silam untuk membebaskan mereka atau kita semua dari dosa-dosa kita. Dan dalam kehidupan kita, kita akan meneladani Yesus Kristus dengan rendah hati dan juga tidak membeda-bedakan antara satu yang dengan yang lain. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kita semua supaya kita harus menjadi agen hikmat damai sejahtera dalam hidup ini. Mampukah kita melakukan itu? Kita melakukannya berarti kita mengucap syukur kepada Allah atas segala kasih karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Menjadi damai, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tidak mungkin kita mendamaikan, menampilkan damai sejahtera Tuhan ini di luar keluarga kita, di luar rumah tangga kita. Karena itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, damai itu, damai sejahtera Allah itu harus nampak dalam pertama-tama keluarga kita dan jemaat dan masyarakat dimanapun kita berada. Kita mulai dari diri kita sendiri. Tidak mungkin kita membagikan ini kalau kita sendiri tidak memiliki ini. Damai berarti di situ benar-benar damai. Tidak ada peperangan, tidak ada perkelahian, pokoknya damai. Jangan dikatakan damai tapi gersang. Itulah yang harus kita alami pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih, untuk menghadapi atau merayakan hari Natal ini, hari kelahiran Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan damai? Bukan hanya karena kita menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut hari Natal dan untuk menghadapi juga menerima tamu-tamu kita dalam rangka merayakan hari Natal. Bukan hanya karena kita kenyang dengan banyak makanan yang kita hadapi dalam hidup ini atau di bulan Desember ini, di mana diadakan pengucapan syukur dengan makanan-makanan yang biasa banyak dipersiapkan oleh keluarga tersebut. Tetapi di bulan Desember itu bukan damai seperti itu, tetapi damai sebenarnya, damai selalu lahir dalam hati kita. Kita harus seperti lilin-lilin kecil yang rela juga hancur untuk kebutuhan saudara, untuk kebutuhan atau menyinari tempat yang ada dalam kegelapan. Demikian pun juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam menyambut atau kita akan memeriahkan hari kelahiran Yesus Kristus, marilah kita masing-masing menyiapkan diri kita dan kita harus menghadirkan damai dimanapun kita berada. Lilin-lilin yang kecil seperti hati kita juga seperti lilin-lilin kecil yang ingin menerangi saudara-saudara kita tempat di mana masih ada kegelapan.
Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita menyambut kelahiran Yesus Kristus, yaitu Raja Damai yang telah hadir pada 2000 lebih tahun yang lalu. Dan biarkanlah damai dan sukacita dalam Yesus Kristus itu selalu bersemi di dalam hati kita. Dan juga kita bagikan damai itu bagi orang-orang yang selalu menghadapi hati yang selalu bergumul dalam kehidupannya, hati yang selalu berduka cita. Marilah kita bagikan damai itu di dalam kehidupan kita. Tetapi yang dikatakan tadi, damai itu harus ada dalam diri kita masing-masing, baru kita akan membagikannya kepada saudara-saudara kita. Tuhan memberkati kita dalam hidup kita. Amin. Ya Yesus, Kau ku rindukan, liburkanlah lara batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang sorgawi yang belaka. Sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak
Jemaat Tuhan, hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dengan dan mengenal Yesus Kristus pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan pada waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Doa penguatan. Saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dalam janji yang diteguhkan, serta marilah berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami berterima kasih serta kesetiaan atas kesetiaan-Mu dan yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya. Baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri, kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan Putra-Mu Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengakui imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil mengikut salib dengan setia, dalam sukacita, penuh iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa kekal selama-lamanya. Pengakuan dan janji. Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi untuk mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari berdiri. Apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah?
Yang kedua, apakah saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang dimilikinya. Persilakan duduk kembali, nanti disebutkan namanya satu persatu baru berdiri. Saudara Silvanus Franky Nunuh Mete, apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya dengan sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara Alberto Gerson Schroyer, apakah jawabmu di hadapan Allah Tritunggal, di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara Robert William Samuel Rumagit, apakah jawabmu di hadapan Allah Tritunggal dan di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Fitriani Kasim, apakah jawabmu di hadapan Allah Tritunggal, di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Novita Dialia, apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Vivi Yuliana Sainal, apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Nova Lilia Jeskein, apakah jawabmu di hadapan Allah Tritunggal, di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar, menguatkan dan mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di surga. Mari jemaat bangkit berdiri dan kita bersama-sama menguatkan pengakuan para calon sidi ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Roh Kudus. Sebagai gereja protestan Indonesia yang dewasa secara iman, kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen pertemuan dan mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Perkenalan kepada warga jemaat. Jemaat menghadap ke jemaat. Jemaat kekasih Tuhan, sambutlah saudara ini sebagai warga sidi jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dan dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kami menyambutnya dengan penuh sukacita. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku tetap teguh, tetap teguh.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami tidak henti-hentinya Tuhan menaikkan pujian syukur kami ke hadapan hadirat-Mu karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kami, khususnya ya Tuhan pada minggu hari ini, minggu Advent keempat ya Tuhan. Kami telah beribadah bersama-sama, melaksanakan ibadah khususnya pelayanan peneguhan kepada saudara-saudara kekasih kami, pelayanan peneguhan sidih bagi mereka. Kami percaya semuanya ini dapat terlaksana dengan baik karena Allah yang menyertai kami. Walaupun di dalamnya ada kekurangan-kekurangan Tuhan, tetapi kami percaya Tuhanlah yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian pun juga firman-Mu yang telah tertabur di tengah-tengah peribadahan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu dapat disampaikan kepada saudara-saudara kami karena Roh Kudus Allah selalu menuntun kami dan memberikan pemahaman kepada kami semua. Biarlah firman itu tidak lalu begitu saja, tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan memeteraikan dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap saat. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada saat ini Bapa. Mari Tuhan juga memberkati mereka di dalam kehidupannya sehingga di lain kesempatan kami boleh duduk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini. Kami percaya kami boleh hadir walaupun suasana situasi yang tidak bersahabat dengan kami Tuhan. Tetapi Tuhan selalu membuka jalan kepada kami sehingga kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang senantiasa mengambil bagian dalam pelayanan ini, khususnya bagi pegawai kantor yang ada yang selalu mempersiapkan kebutuhan kami, tata ibadah dan lainnya Tuhan. Mari Tuhan juga memberkati mereka dalam kehidupannya. Demikian pun juga satpam yang ada yang selalu menjaga keamanan di sekitar gereja dan juga Om Lius yang senantiasa siap membersihkan gereja, halaman gereja Tuhan, dan juga koster yang selalu siap melaksanakan tugas kesehariannya, yaitu mengatur gereja dan juga mengatur peralatan-peralatan yang ada di dalamnya bersama dengan majelis yang bertugas. Terima kasih ya Tuhan, semuanya ini dapat terlaksana dengan baik karena Allah yang mengatur semuanya dan juga menyertai kami semua. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi majelis Jemaat Batra Kasih yang bertugas pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena para hamba-Mu siap melaksanakan tugas untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Demikian pun juga kami mengucap syukur atas kehadiran saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini, yaitu kantoria, pemandu lagu, dan juga sound system yang ada yang selalu siap mengarahkan jalannya ibadah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga bersyukur hadirnya Satgas pada saat ini yang setiap saat setia untuk melaksanakan tugasnya. Berkati semua mereka dalam kehidupannya agar dengan berkat Tuhan kami juga senantiasa
siap dan setia untuk mengambil bagian dalam tugas kami masing-masing. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi panitia Natal dalam tahun 2022 ini. Persiapkan mereka semua Tuhan dengan tugas mereka masing-masing. Mari Tuhan memberkati mereka, kesetiaan mereka untuk mengambil bagian dalam kepanitiaan Natal ini, agar semuanya nanti dapat terlaksana dengan baik, dengan penuh sukacita. Dan kami merasakan damai sejahtera Allah selalu hadir bersama-sama dengan kami. Bapa di dalam surga, paduan suara yang sedang latihan pada saat ini, persiapkan juga mereka, berikan waktu dan kesempatan. Berkati mereka semua, berikan kekuatan dan kesehatan agar mereka paduan suara dari paduan suara Akbar dan juga paduan suara PKLU. Mari Tuhan berkati semua, dan kepada para pelatih Tuhan karuniakan kuasa Roh Kudus-Mu agar tugas yang Tuhan percayakan kepadanya dapat dilaksanakan dengan baik, penuh dengan tanggung jawab. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah Tuhan. Berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan agar pemerintah dapat mengangkat tugasnya dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab, agar kami bangsa Indonesia juga, bangsa yang dipimpin ya Tuhan, merasakan damai sukacita dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, demikian pun juga kami berdoa bagi keamanan negara, yaitu dari TNI dan juga kepolisian. Karuniakan mereka kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan agar para hamba-hamba-Mu dapat mengangkat tugasnya dengan baik, mengamankan bangsa Indonesia ini, sehingga kami bangsa Indonesia ada dalam damai sejahtera, sukacita, aman dan tenteram, karena Allah yang menyertai kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi majelis-majelis dari sektor 1 sampai 12 ya Tuhan. Mari Tuhan berkati semua agar para majelis dapat mengambil dan melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan pengakuan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian pun juga para hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mengambil bagian dalam pelayanan. Hamba-Mu Bapak Pendeta bersama dengan keluarganya, berkati juga Tuhan. Saudara-saudara pendeta dari gereja seasas, berkati juga semua Tuhan, agar kami bersama-sama mengangkat tugas pelayanan ini dengan baik. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk rencana pelaksanaan perayaan Natal Jemaat nantinya Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua dan pengurus-pengurusnya, sehingga perayaan Natal Jemaat nanti dapat kami laksanakan penuh dengan sukacita. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, warga binaan yang ada di Pospel, Pilipi, dan Rutan. Mari Tuhan berkati mereka, dan mari Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka sampai mereka bisa dilepaskan dari Rutan ini dan juga Filipi. Biarlah mereka boleh kembali bersama-sama dengan keluarganya untuk tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi GPIB, yaitu Sinode, Mupel, dan jemaat-jemaat yang ada. Mari Tuhan juga memberkati mereka semua, memberkati kami semua, sehingga kami tetap setia mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Walaupun Tuhan kami kadang-kadang menghadapi tantangan, pergumulan, tetapi kami percaya di dalam pergumulan itu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, karena kami yakin bahwa selama hidup menjalankan tugas pekerjaan pelayanan
bahwa pergumulan itu tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kami, tetapi melalui pergumulan kami melihat bahwa kasih Allah, kekuatan dari Tuhan senantiasa kami dapat sehingga kami dapat melaksanakan tugas ini. Tanpa Engkau Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu tidak dapat melakukan sesuatu pun. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, bersyukur kepada saudara-saudara kami, khususnya yang ada dalam Gereja Bahtera Kasih yang berulang tahun pernikahan dan juga berulang tahun kelahiran. Mari Tuhan berkati mereka, agar mereka juga tetap bersukacita bahwa Tuhan mempertambahkan usia setahun lagi bagi mereka, khususnya yang dapat berulang tahun dalam minggu ini. Berkati mereka semua, dan kami juga mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidup ini. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan hidup, yang menderita karena sakit penyakit, baik yang ada di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit masing-masing. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Kasih, dan Tuhan juga memberkati para dokter, pada juru rawat yang akan mengangkat tugas pelayanan ini, yaitu menyembuhkan orang-orang yang sakit Tuhan. Karena itu Engkau berkati tangan-tangan yang melakukan tugas pelayanan ini ya Bapa. Biarlah melalui obat-obat yang diminum oleh saudara-saudara kami dapat memperoleh kesembuhan, karena Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa bagi panitia pembangunan guest house dan tim kerja yang menopang dana PKA. Mari Tuhan memberkati semua, dan juga pelunasan mobil gereja. Mari Tuhan berkati semua, sehingga semuanya kami dapat memberikan persembahan syukur untuk melunasi segala yang belum lunas pada saat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan diri kami masing-masing yang hadir di dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang Pelkat PKP Bahtera Kasih untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan.
Yerusalem
puji-pujian Pelkat PKP Batra Kasih Makassar. Marilah kita membawa persembahan sebagai tanda syukur atas kuasa-Nya yang menganugerahkan kepada kita keselamatan dan hidup baru. Kita membawa persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Alkitab, Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah minggu ini akan dijalankan pundi 3, khusus pakai pita pada jam ibadah saat ini untuk mendukung kegiatan perayaan Natal 2022 dengan baik. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut di atas. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Dan warga jemaat memberikan persembahan syukurnya, kemudian kantong persembahan dijalankan.
Jemaat bernyanyi pada bait yang kedua. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat silahkan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah Bapa, sumber kasih, kami bersyukur atas harapan dan keselamatan yang senantiasa Engkau sediakan bagi kami, atas segala perkembangan dan kemajuan dalam hidup dengan segala kecanggihan yang kami nikmati. Mampukanlah kami untuk mengelola berkat-Mu secara benar dan tepat, agar melaluinya kasih-Mu semakin dirasakan oleh seluruh ciptaan. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 18 Desember 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Bidang Teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paimbonan, pelayan liturgi Majelis Jemaat Batra Kasih, pemandu lagu Saudara Jonathan Latuperisa dan Saudari Fani Letedara. Persembahan pujian, paduan suara Pelkat PKP Batra Kasih. Organis Saudari Malva Lagombi. Produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini. Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir laki-laki 52 orang, perempuan 103 orang. Persiapan pelayanan ibadah masa Raya Natal. Persiapan presbiter bertugas untuk ibadah malam Natal dan Natal akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, waktu pukul 18.00 WITA, tempat Gedung Gereja GPIB Batra Kasih. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas pada persiapan tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Ibadah penerima diakonia. Ibadah penerima diakonia Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, waktu pukul 10.00 sampai dengan selesai. Pelayan firman Vikaris Lea Kristi Barahama, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran anggota dan pengurus diakonia pada ibadah tersebut. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Rian Michael Anggriawan, J. Anggota Jemaat Sektor Pelayanan 10 GPIB Batra Kasih, dengan Sarah Karuru, anggota Jemaat Gereja Toraja Lambara Harapan Tanah Luhu. Pastoral dilaksanakan hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 10.00 WITA, diundang majelis jemaat di sektor 10 dan orang tua saksi hadir dalam pastoral. Nikah pada hari Kamis tanggal 22 2022 pukul 10.00 WITA. Organis Saudara Yauri Makahinda, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal. Bidang Inforkom dan Litbang, atestasi masuk.
telah mendaftar masuk dalam persekutuan warga GPIB Jemaat Batra Kasih atas nama Bapak Keng Kai Sali Kristi Lalaar, Ibu Agustina Rau, Kristo Rato Tonci Lalaar, dan Nada Grestelina Lalaar, dan berdomisili di Kompleks Telamaris Blok C nomor 2. Terdaftar sebagai anggota Jemaat Sektor Pelayanan 5. Bagi keluarga yang disebutkan namanya tadi, jika hadir pada ibadah saat ini, dimohon untuk berdiri. Terima kasih banyak. Majelis Jemaat menyambut kehadiran keluarga serta diucapkan selamat bersekutu bersama warga Jemaat GPIB Batra Kasih. Atestasi pindah. Telah dikeluarkan surat atestasi bagi Ibu Wanda Privos, semula anggota Jemaat Sektor Pelayanan 9, pindah ke GPIB Jemaat Immanuel Parepare. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersekutu di Jemaat yang baru. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Alexander W. Rumbu, Ketua 5, dan Penatua Meti DR Takasili, Sekretaris. Demikian Warta Jemaat. Dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-94. Tema, mengoptimalkan sinergi intergenerasional GPIB dengan mengembangkan kepemimpinan misioner dalam konteks budaya digital. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Subtema, perempuan pembawa damai. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Shalom para perempuan kekasih Tuhan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, pemilik hidup, karena atas limpah kasih-Nya kita masih diberi kesempatan untuk memperingati dan mensyukuri perjuangan kaum perempuan Indonesia di Hari Ibu tahun ini. Berada dan beradaptasi di masa pasca pandemi COVID-19 yang tidaklah mudah, membuat kaum perempuan harus tetap mampu mengaktualisasi diri dengan baik dan seimbang antara tugas dan tanggung jawab sebagai ibu, istri, dan perempuan mandiri. Sukacita dan bahagia untuk karya Tuhan yang mulia atas kita diciptakan dari tulang rusuk pria menjadi penolong yang luar biasa dalam kehidupan berkeluarga di saat kesibukan yang semakin padat menyambut Natal, kaum perempuan masih mampu tersenyum, berbagi waktu, tenaga dan dana, perhatian karena hikmat yang diberikan Tuhan. Sehingga dapat berdiri teguh untuk melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan. Dilandasi subtema perempuan pembawa damai, Hari Ibu tahun ini mengajak kaum perempuan GPIB untuk mengingat kembali salah satu tugas utama kita sebagai ciptaan Allah yang telah diselamatkan, yaitu untuk menghadirkan damai sejahtera bukan saja dalam keluarga, tetapi dimanapun Tuhan menempatkan kita. Damai yang sejati didapat dalam persekutuan yang erat dengan Kristus, Sang Sumber Damai. Oleh karena itu, dengan momentum Hari Ibu, kami mengajak semua kaum perempuan GPIB untuk memulai dan meneruskan membina hubungan yang erat dan akrab yang sudah terjalin dengan Sang Pencipta. Ambillah waktu untuk menelaah firman-Nya dan terus menjadi tiang doa bagi pergumulan keluarga, jemaat, dan bangsa. Peliharalah persekutuan yang manis dengan teman-teman seiman, karena ketika kita sudah berdamai dengan Allah, maka kita pun akan mudah berdamai dengan sesama. Kita pun mampu hadir dalam persekutuan
pelayanan dan kesaksian di tempat kita bekerja, dan melayani sebagai perempuan yang lembut, mengayomi, melayani, mendoakan, dan menuntun sesama kita, sehingga tercipta damai yang menyejukkan hati dan pikiran. Di era digital saat ini, mari gunakan media sosial sebagai salah satu media menyebarkan damai Kristus. Mari berhenti menyebarkan keburukan dan kecemasan yang tidak bermanfaat. Biarlah setiap orang melihat Kristus melalui kehadiran kita dan damai yang kita bawa. Menyandur perkataan Yesus dari Matius 5 ayat 9, "Berbahagialah para perempuan yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Mari mulai dari diri kita sendiri. Let peace begin with me. Selamat merayakan Hari Ibu. Dalam terang Natal, mari membawa sukacita bagi sesama dengan apa yang Tuhan taruh di tangan kita, agar orang lain dapat juga merasakan bahagia, damai, lalu mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Selamat Hari Ibu 2022, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode 21 GPIB dan Dewan Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Jemaat Tuhan, mari berdiri, pergilah karena saudara telah diperlengkapi oleh kasih karunia Allah. Percakapkanlah dan beritakanlah kabar baik yang telah saudara dengar di dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksianmu yang teguh. Biarlah tak ada apapun yang menggoyahkan imanmu yang teguh, sebab saudara memiliki dasar yang pasti dan kokoh, yakni Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diteguhkan dalam iman dewasa, Tuhan Yesus memberkati senantiasa.